dalam event tersebut. Itu aja sih sharing singkat dari aku, bahwa talenta kita bisalah menjadi contoh sebagai kita menjadi teladan bagi orang lain. Ada lagi kira-kira teman-teman yang terpanggil untuk bersaksi? Kita beri kesempatan. Halo Bang Daniel, Oh aku iya, boleh ya? siapa itu? Aku Julita Burumanurung. Oh iya, silakan. Shalom Amang Sintua Simanjuntak dan Amang Sintua Siahaan. Dan shalom juga buat teman-teman Aposter semuanya. Aku mau sharing soal keluarga kayak gitu. Jadi karena papa kerja di luar kota dan LDR sama keluarga di sini kayak gitu. Jadi terakhir ketemu itu bulan Februari kayak gitu. Terakhir ketemu di pertengahan Februari. Jadi papa balik ke Serpong di bulan Februari terakhir. Terus karena ada pandemi COVID ini sampai kurang lebih 5 bulan itu nggak sampai kurang lebih 5 bulan itu nggak ketemu sama papa karena emang nggak boleh, nggak ada penerbangan, dan pas ada penerbangan pun nggak diizinkan dari kantor buat ketemu sama keluarga kalau bukan ada acara dinas kayak gitu teman-teman. Dan gimana ya, namanya anak yang saking rindunya sama sosok ayah kayak gitu. Jadi setiap malam itu isi doanya sama kayak gitu. Ingin cepet segera ketemu sama papa kayak gitu kan. Ingin segera bisa bareng-bareng, sharing-sharing juga kayak gitu kan. Dan jawaban Tuhan itu udah bener sungguh-sungguh ajaib banget. Puji Tuhan, Tuhan menjawab semua doa-doaku kayak gitu. Cuman dengan cara yang gak diduga kayak gitu, gak yang aku bayangkan ketemu. Ya biasa kayak ketemu ternyata sukacita, kok yang kali ini Tuhan jawab doaku ketemunya tuh yang meneteskan air mata kayak gitu kan. Papa akhirnya pulang ke sini bukan karena mau ketemu, misalnya bukan karena mau ketemu keluarga, cuman dengan cara mamaku jatuh sakit kayak gitu. Mamaku jatuh sakit kurang lebih 2 minggu, 1 minggu. Bener-bener papa cuman kontak lewat handphone doang, menanyakan kabar mama. 1 minggunya lagi benar-benar papa akhirnya memutuskan untuk pulang ke Serpong kayak gitu. Akhirnya papa terbang dari Medan menuju Jakarta buat ngurusin mama kayak gitu. Dan setelah mamaku, puji Tuhan sampai saat ini kondisinya semakin lama semakin membaik, di sini aku baru sadar kayak gitu. Ternyata Tuhan itu menjawab doa kita sangat lama, sangat-sangat lama, tapi Tuhan menjawab doa kita bukan sesuai dengan rancangan kita, kayak gitu teman-teman. Ada aja cara-cara Tuhan yang menurutku nggak yang aku minta, nggak yang aku duga-duga kayak gitu. Tapi aku bersyukur, mungkin karena memang mama yang diharuskan istirahat dulu, nggak bekerja di rumah, bantu-bantu ataupun mengurus anak-anaknya, mama harus menjaga dirinya sendiri, dan di situ papaku akhirnya pulang ketemu keluarga, dan aku sampai sekarang bisa ketemu sama papa, ya itu karena semua rancangan Tuhan yang harus membuat mamaku sakit dulu. Benar-benar mama di rumah sakit, anak-anaknya di rumah, karena COVID ini yang nungguin cuma boleh 1 orang, nggak boleh lebih dari 1 orang, kayak gitu. Dan nggak ada jam besuk sekarang. Sakit, bener-bener sakit banget, tapi akhirnya indah banget rancangan Tuhan. Jadi di sini aku mau minta teman-teman mungkin banyak juga yang seperti aku, punya pergumulan yang terutama yang buat perantau, yang belum bisa ketemu keluarganya karena COVID ini. Tapi percaya, kita berdoa semuanya dihilangkan, virus ini cepat segera dihilangkan, dan semua kembali berjalan dengan normal, teman-teman. Tetap sabar, percaya bahwa rancangan Tuhan benar-benar nggak yang kita duga-duga, tapi indah. Sekian dari aku, terima kasih buat waktunya. Terima kasih Bang Daniel. Terima kasih sudah sharing. Mungkin
betul bahwa kita belum bisa bertemu keluarga atau misalnya merantau atau mungkin juga keluarga yang di daerah Jakarta pun kita agak segan untuk kunjungi karena persebaran virus ini yang terus berkembang gitu ya. Tapi aku yakin melalui contohnya ibadah seperti ini, melalui persekutuan online, melalui tetap dekat dengan teman-teman dengan telepon, video call juga kita saling menyemangati satu sama lain juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke khotbah. Silahkan dimulai dengan doa. Oke. Salam anak-anak kami semua. Sebelum kita mulai dengan pembacaan firman serta diskusi tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dan beribadah hanya kepadamu. Tuhan, kami sungguh bersyukur juga karena anak-anak kami, Naposo Bulung, HKBP Serpong, para pemuda-pemudi Kristen Tuhan, bersekutu pada malam hari ini untuk beribadah kepadamu, untuk membaca firman-Mu, dan untuk mendiskusikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, dan Roh-Mu yang kudus yang membimbing kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan ini. Biarlah Kau yang memimpin kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung buat semua anak-anak kami ya. Ada yang sudah bergabung beberapa kali dalam ibadah Naposo atau pemuda-pemudi, dan ada mungkin yang baru pertama kali ini bergabung dalam ibadah online ini. Dan puji Tuhan kita bersama-sama pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan kita diskusikan, nanti kita bisa semakin dikuatkan. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini adalah dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Jadi nanti pola kita, saya akan ajak anak-anak kami nanti berdiskusi ya, dan termasuk sharing. Tadi terima kasih Daniel dan juga Julita sudah memberikan sharing, dan saya harapkan anak-anak kami yang lain juga bisa sharing. Jadi ada 3 sesi sharing nanti. Jadi pertanyaannya bisa diajukan pada waktu kita sharing juga nanti, silahkan. Jadi kita akan ada 3 sesi. Jadi saya akan mulai dulu dengan latar belakang 1 Timotius, surat Paulus, yaitu surat Paulus. 1 Timotius ini adalah surat Paulus yang pertama yang dikirimkan kepada Timotius. Surat ini dituliskan Paulus sekitar tahun 64 setelah Kristus ya. Jadi waktu itu Paulus baru dalam perjalanan setelah dia lepas dari penjara yang pertama kali. Ya, dia lepas dari penjara. Ingat Paulus di penjara 2 kali ya. Dan setelah lepas dari penjara, dia tidak sempat mengunjungi Timotius di Efesus, dan dia dalam perjalanan mengirimkan surat ini. Dan sebelum dia masuk penjara yang kedua kalinya. Timotius adalah seorang pemimpin jemaat, usianya masih muda, yaitu memimpin jemaat di Efesus. Pertumbuhan iman Timotius sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, oleh relasi-relasinya. Ibunya dan neneknya sangat berperan di dalam membentuk iman Timotius sebagai Kristen Yahudi. Jadi ibunya Timotius dan neneknya sudah lebih dulu mengenal Kristus. Sehingga Timotius juga tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lihat juga, kita juga akan bertumbuh dengan hubungan kita sesama dengan pemuda-pemudi Kristen. Nah, itu bagaimana kita memilih lingkungan kita sangat mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Selanjutnya, Timotius ini merupakan anak didik
atau patron dari Paulus. Dan dia belajar dan meneladani Paulus dalam pengajarannya sebagai pimpinan jemaat Timotius. Pada saat itu, di jemaat Efesus, Timotius sedang menghadapi banyak tantangan. Nanti kita lihat konstruksinya ya. Dia menghadapi tekanan-tekanan. Seorang pemimpin jemaat yang muda, banyak orang-orang yang lebih tua dari dia, dan juga konflik di tengah-tengah jemaat. Tantangan-tantangan dari dalam jemaat maupun dari luar jemaat yang menyangkut masalah sosial budaya juga. Dalam situasi seperti inilah Paulus mengirimkan surat kepada Timotius. Jadi surat ini sangat pribadi dituliskannya. Nanti kita lihat bahwa kalau kita lihat Paulus menuliskan banyak nasihat-nasihat kepada Timotius sebagai pemimpin jemaat yang muda supaya Timotius dikuatkan oleh surat-surat Paulus. Ayo kita lihat konstruksi surat Paulus yang pertama ini sebelum kita baca Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Yang pertama, Paulus memulai suratnya dengan sangat akrab, yaitu di Timotius 1 ayat 2. Paulus menuliskannya kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Luar biasa, betapa akrabnya Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Jadi itu pembukaan suratnya, dan sebagai seorang ayah, tanda kutip, Paulus memberikan nasihatnya kepada Timotius tentang ajaran sesat, yaitu Timotius 1 ayat 3-11, dan menguatkan Timotius agar tetap berpegang teguh pada imannya pada Yesus Kristus, yaitu 1 Timotius 1 ayat 12-20. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga, Paulus menekankan pentingnya memanjatkan doa dan pengucapan syukur serta sopan santun dalam beribadah. Jadi itu yang di nasihat-nasihat Paulus menyangkut bagaimana pentingnya memanjatkan doa, mengucapkan syukur, dan tata cara sopan santun dalam beribadah, baik kepada orang-orang muda maupun kepada orang-orang tua. Pada orang-orang muda laki-laki, pada orang-orang muda wanita, ya. Cara berpakaian, cara berdoa diajarkan, diberikan nasihat oleh Paulus. Bayangkan betapa Paulus dari jauh membimbing Timotius. Nah, kemudian Paulus juga menyampaikan kepada Timotius syarat-syarat untuk penilik jemaat kayak Sintua, yaitu 1 Timotius 3 ayat 1-16, dan inilah yang dipakai oleh HKBP menjadi dasar-dasar pemilihan para Sintua, ya. Jadi kalau dibaca itulah yang menjadi dasar HKBP memilih para Sintua. Jadi Timotius juga di dalam memilih para pelayan-pelayan di gereja Efesus mengacu kepada perikop itu. Yang kelima, Paulus mengingatkan kembali tentang pengajar sesat, serta jadi pada waktu itu salah satu tantangan yang dihadapi Timotius di jemaat Efesus adalah pengajar-pengajar sesat. Nah, jadi Paulus mengingatkan Timotius kembali tentang pengajar sesat serta memberikan nasihat tentang cara mengenali dan menghadapi para pengajar-pengajar sesat, yaitu di 1 Timotius 4 ayat 1-16. Jadi perikop ini diambil dari segmen itu. Cara menghadapi pengajar sesat salah satunya adalah menjadi teladan, ya kan, dengan menghidupi kehidupan Kristen. Tidak ada pilihan lain. Jadi itu nanti kita bahas lebih jauh ya. Baru Paulus menasihati Timotius tentang menghadapi orang-orang tua. Bagaimana? Ingat, Timotius masih muda. Jadi Paulus menasihati cara-cara menghadapi orang tua, orang muda, janda, penatua-penatua, bahkan para pekerja, atau di dalam surat
Timotius 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 6 ayat 2a itu budak, disebut para budak. Dan Paulus menutup suratnya yang terakhir, yang ketujuh, Paulus menutup suratnya yang pertama ini dengan menekankan dan mendorong Timotius untuk tetap teguh dalam niatnya untuk melayani Tuhan, teguh dalam imannya, dan hidup dengan sempurna dan melayani dengan penuh iman. Jadi itu konstruksi daripada surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Sekarang ayo kita lihat 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16 ini. Ya, dengan konteks tadi di sini disampaikan, tadi Daniel sudah sampaikan ayat 12-nya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, yaitu sampai Paulus datang ke Efesus, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi itu satu kesatuannya. Kemudian, Paulus mengingatkan, kata jangan yang kedua dalam perikop ini, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan dan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kemudian ditutup perikop ini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ayo kita lihat bagian pertama, yaitu ayat 12 dan 13. Nanti setelah bagian pertama ini kita akan berdiskusi. Saya akan meminta anak-anak kami memberikan tanggapan ya, apa pengalaman atau sharing ya. Dalam ayat 12 dan 13, Paulus menasihati Timotius agar menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian, serta bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Itu ya. Jadi itu yang diminta oleh Paulus. Dan inilah tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu kunci rahasia untuk mengalahkan pengajar-pengajar sesat. Ya. Dengan demikian, Timotius akan dihormati dan dipercaya oleh seluruh jemaat, baik orang-orang muda maupun orang-orang tua. Ya, sebagai orang-orang muda, kita ini anak-anak kami, jangan melihat usia anak-anak kami sebagai hambatan untuk menjadi teladan. Jangan katakan, wah, saya masih terlalu muda untuk melayani Tuhan. Nanti kalau sudah seumur saya, pada waktu diajak, saya sudah terlalu tua, nggak punya tenaga lagi, gitu kan. Lalu kapan kita melayani Tuhan? Ingat, setiap kita dari kecil sampai kapanpun seumur hidup tetap melayani Tuhan. Dan kami sangat bangga melihat anak-anak kami. Ya, terus terang saya bangga sebagai salah seorang orang tua di HKBP Serpong, sangat bangga melihat anak-anak kami Naposo Bulung dan para pemuda-pemudi yang ada di HKBP Serpong. Itu satu kebanggaan orang tua adalah melihat anak-anak menjadi teladan, melihat anak-anaknya menjadi contoh di dalam menerapkan firman Tuhan. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa tadi dikatakan agar kita dihormati. Jadi sebagai orang muda, siapapun kita, ada istilah hormat itu tidak bisa dipaksakan. You have to gain respect. Itu ya. Hormat itu hanya bisa di-earn gitu ya. Seperti kita kerja dulu baru dapat gaji gitu ya. Hormat itu muncul karena tingkah laku kita, karena kita berbuat teladan sehingga kita dihormati. Siapapun, orang tua sekalipun bisa hormat kepada kita
Jadi seorang kakek-kakek sekalipun akan hormat kepada anak-anak kami yang masih muda karena anak-anak kami menunjukkan sikap teladan. Ya. Jadi dan harapan kita hiduplah sebagai teladan dan contoh bagi orang lain sehingga orang lain melihat Kristus melalui kita. Itu yang luar biasa kan? Bayangkan melalui tingkah laku kita orang mengenal Kristus. Melalui perbuatan kita, perkataan kita seperti yang tadi disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, orang lain mengenal Kristus. Jadi jangan harapkan orang lain mengenal Kristus dari Alkitab saja gitu ya. Betul Alkitab adalah sumbernya, tetapi bagaimana kita mendemonstrasikan apa yang tertuang dalam Alkitab melalui tindakan kita, perkataan kita, sehari-hari orang lain pun akan mengenal Kristus. Ingat, manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi manusia itu adalah gambar Allah sendiri. Nah, di situ mari kita harapan kita dari nasihat Paulus kepada Timotius sampai pada kita pada saat ini, yaitu Paulus mengatakan, jadilah teladan dalam hal perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Dan tekunlah membaca Alkitab, membangun, dan mengajar. Ada juga perkataan yang mengatakan action or example speaks louder than words. Ya, saya bisa berkhotbah, pendeta bisa berkhotbah, tetapi kalau action saya tidak sesuai dengan kata-kata yang saya suarakan, orang mengatakan saya munafik. Jadi tidak harus semua kita berkhotbah. Anak-anak kami juga dengan tindakan perbuatan seperti tadi nasihat Paulus kepada Timotius itu you speak louder, your actions speak louder than your words. Itu lebih sangat-sangat powerful, ya. Nah, anak-anak kami akan menjadi ayah, akan menjadi ibu. Silakan bangunlah sikap yang menjadi teladan karena kita sebagai ayah, kita sebagai ibu yang akan membangun generasi-generasi selanjutnya. Ya, itu. Nah, pertanyaannya, saya ingin mengajukan pertanyaan supaya kita masuk ke diskusi sekarang. Apakah ada yang bisa dijadikan teladan dari kehidupan kita saat ini? Ya, jadi dari kehidupan anak-anak kami saat ini, apakah ada yang bisa dijadikan teladan bagi orang lain? Saya sendiri yakin, pasti ada setiap kita yang hadir pada saat ini. Ada 31, 33, 34, 35 dengan kami, gitu ya. Atau bahkan lebih. Saya yakin setiap kita yang hadir pada saat ini, pasti paling tidak ada satu yang kita miliki saat ini yang bisa dijadikan teladan bagi orang lain. Apakah itu berupa pencapaian kita, apakah talenta yang kita miliki, seperti tadi Daniel bilang, atau perbuatan kita, atau keberhasilan kita di dalam menghadapi kesulitan, tantangan, itu juga bisa. Tadi Julita sudah menyampaikan, Julita memberikan sharing dia yang patut kita teladani, betapa tekun dia berdoa 5 bulan, ya, agar ayah bisa diizinkan untuk pulang bertemu dengan keluarga. Dan itu suatu hal yang sangat luar biasa. Ketekunan Julita berdoa menjadi didengar Tuhan, walaupun cara Tuhan berbeda. Ya, ingat cara Tuhan di dalam menjawab doa kita adalah sebuah misteri. Kita serahkan kepada Tuhan tuh caranya. Nah, pertanyaannya silakan. Saya ingin ada 2 atau 3 orang men-share ya apa yang bisa diteladani orang dari kita masing-masing. Saya ingin mengundang 2 atau 3 orang, apapun bentuknya yang bisa dijadikan teladan oleh orang lain. Silakan, siapa yang secara sukarela? Kalau ada yang mau sharing, bisa langsung di-unmute aja. Ya, boleh izin, Amang Sintua Albert Semajuntak. Silakan. Ya, jadi nama saya Giovanni Hutajulu, Amang. Nah, mungkin ini bukan dari diri saya sih gitu, Amang ya.
Cuman beberapa waktu yang lalu itu saya pernah cukup sharing lah sama teman-teman kantor gitu kan ya Bang ya. Ada jemaat kita yang dulu sebenarnya dia bukan jemaat kita, tapi jemaat dari Pagaran di Pokarawaci ya Bang gitu. Dan dia juga sudah punya jabatan juga di tempat saya bekerja gitu kan. Dan kebetulan sekarang beliau sudah almarhum Mama gitu kan. Nah, awalnya saya nggak tahu kalau beliau adalah jemaat di tempat kita lah, salah satu pagaran kita gitu. Dan banyak berbicara juga dengan Amang Sintua ya. Ya itu jemaat kita Gio, gini-gini. Oh ya kan. Nah, menjadi suatu kesaksian besar gitu Amang kalau saya berbicara sama teman-teman sekantor tentang bagaimana kehidupan beliau, karena saya juga masuk baru dan belum sempat ketemu, tapi beliau sudah almarhum. Jadi dari semua manajerial yang ada, beliau termasuk salah satunya. Hampir tidak ada yang menceritakan manajerial yang baik kecuali beliau gitu Amang. Ya setiap saya tanya tentang beliau gitu kan, beliau teman yang saya tanya ini selalu bilang dia bagus Gio, bagus, semua orang suka sama dia, setiap customer kita suka sama dia, saya pun respect banget sama dia. Dan itu keluar juga dari teman-teman yang beda agama dengan kita, bahkan mungkin bisa dibilang sangat oposisi ya Amang gitu ya dalam kehidupannya. Ini jadi satu gambaran pribadi bagi saya gitu Amang, kalau saya memang nggak pernah berbicara sama beliau gitu kan, nggak pernah saya bertatap muka, tapi dengan apa yang udah beliau lakukan, apa yang udah beliau teladani, itu menjadi suatu kesaksian sendiri bagi saya gitu. Kalau saya pun harus seperti itu gitu kan Amang ya. Dan itu secara pribadi menguatkan saya. Jadi memang benar sekali Amang apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Timotius kali ini. Teladan itu jauh lebih berharga daripada suatu pengajaran gitu Amang dalam kehidupannya sekarang. Jadi saya pribadi sangat terberkati dengan apa yang beliau lakukan, kendati pun saya belum pernah ketemu sama beliau gitu. Jadi suatu kesaksian bagi saya. Mungkin itu Amang. Makasih Gio, bagus sekali. Jadi satu sharingnya ya. Jadi pesannya adalah bahwa perbuatan baik kita ya akan membangun penghargaan dan juga sekaligus menjadi teladan bagi orang lain ya. Jadi itu bagus sekali. Jadi walaupun kita nggak kayak tadi Gio bilang bahwa tidak pernah ketemu, tetapi keteladanan almarhum menjadi satu contoh betapa kita juga bangga ya karena beliau seorang jemaat kita, jemaat Kristen yang juga diteladani oleh bahkan yang non Kristen ya, di tempat kerja kan semua ini ya agama ada ya. Silakan siapa lagi yang bersedia untuk sharing ya. Pasti banyaklah yang kita bisa tunjukkan sebagai teladan. Apakah talenta yang dimiliki? Satu lagi silakan. Saya undang satu lagi untuk memberikan. Anak-anak muda biasanya cepat nih ngasih respons. Bahaya, nggak ada yang teladan di sini. Pasti ada lah. Jadi cuman kita aja mungkin tidak mengenal diri kita mungkin ya apa yang atau menganggap ini kecil enggak. Jadi teladan itu tidak ada yang kecil. Apapun itu patut kita syukuri ya. Jadi atau pengalaman kita juga silakan kalau ada yang mau di-share. Halo, izin Amang. Silakan Dalton ya. Iya, betul Abang. Silakan Dalton. Sedikit sharing dari saya Amang. Mungkin ada hal yang bisa kita dapat mungkin dari pengalaman saya sebelumnya di tahun 2019 saya mencoba untuk membuka usaha Amang ya dalam usaha coffee shop di tahun 2019. Dan pada waktu itu mungkin
banyak teman-teman melihat atau berpandangan, wah hebat ya. Padahal kita nggak tahu gimana di dalamnya, seperti apa di dalamnya. Nah, karena di saat kita juga memulai sebuah usaha itu mungkin banyak tantangan atau hal-hal sulit yang kita temukan di pertengahan usaha kita. Nah, yang mau saya sharingkan itu pada saat pandemi ini ya, Mang. Pada saat pandemi itu di bulan Januari berlakunya PSBB di daerah Tangsel atau daerah Banten, Tangerang di bulan Januari. Nah, pada saat itu saya juga mengambil keputusan untuk menjaga keamanan bersama juga agar dapat social distancing dan tidak menyebabkan memutus tali penyebaran COVID-19. Dan pada Januari saya udah tutup usaha atau tutup kafenya di Januari sampai Maret. Pertimbangan di bulan Maret ini mudah-mudahan sudah membaik, dan pada nyatanya kita lihat sampai akhir ini COVID-19 semakin berkembang atau semakin peningkatan yang terkena virus itu semakin banyak. Dan pada akhirnya nggak terasa waktu semakin habis. Untuk sewa tempat yang saya sewa juga lama-lama habis juga, dan di bulan 6 kemarin. Dan pada saat itu saya juga mau pengen melanjut untuk sewa, dan ternyata uang sewa di situ tiba-tiba naik emangnya, dan naiknya juga tinggi. Dan di situ saya memutuskan untuk saat itu saya memutuskan untuk istirahat dulu dalam usaha, maksudnya belajar lagi dari setiap pengalaman, karena mungkin banyak kekurangan juga yang dari pribadi saya atau kekurangan dalam usaha di usaha kafe, banyak kekurangan yang ini, dan teman-teman juga mengatakan seperti ini, wah sayang ya usaha kamu tutup, wah sayang ya kamu udah capek-capek gini-gini, dan mereka memberi rasa kasihannya kepada saya, Mang, kayak gitu. Dan yang saya sampaikan ke mereka itu, saya sama sekali nggak ada rasa menyesal di dalam setiap usaha saya, karena semua yang saya lakukan adalah pengalaman besar bagi saya juga. Itu mungkin yang mungkin dari teman-teman yang bisa tangkap, karena setiap usaha itu nggak ada yang harus disesali, karena di kegagalan kita bisa belajar untuk pengalaman kita sendiri. Banyak pengalaman yang kita dapat, baik dari di dalam memulai usaha, baik di dalam mengelola, baik di dalam manajemen, itu bisa pengalaman besar yang kita dapat. Dan mungkin sedikit sharing juga dari pengalaman saya pribadi, jika ada teman-teman yang mungkin ingin mencoba dalam usaha, dalam usaha itu kita nggak harus terlihat wah besar atau gimana. Usaha yang bagus itu kalau kita memulai dari bawah. Kita memulai dari bawah sehingga kita bisa mengetahui di mana segala kekurangan dan yang harus kita perbaiki sehingga usaha kita bisa berjalan dengan baik. Itu sih Amang yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Terima kasih Dalton, luar biasa. Betul sekali ya Dalton. Ini satu contoh teladan buat kita bahwa kegagalan itu bukanlah sebuah kegagalan, ya. Jadi contohnya bahwa Dalton sudah menyampaikan, dan banyak Dalton yang jempol dan tepuk tangan tuh, ada, makasih banyak tuh. Jadi memberikan suatu inspirasi juga bagi kawan-kawan yang lain. Inilah, jadi Dalton memberikan contoh teladan di dalam menghadapi situasi dampak daripada situasi ekonomi atau COVID-19 ini ya. Dan saya yakin dengan sikap Dalton yang seperti itu, Dalton akan terus tumbuh, ya, akan terus dan pasti akan diberkati oleh Tuhan dan berhasil, gitu ya. Jadi, makasih. Jadi selanjutnya itu tadi bagian pertama ya, bahwa di tengah-tengah kita, saya yakin seperti yang tadi saya katakan bahwa pasti kita mempunyai paling tidak satu yang bisa dijadikan teladan bagi orang lain yang kita miliki saat ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, yaitu ayat 14 dan ayat 15. Di situ Paulus mengingatkan Timotius bahwa Timotius dipilih
sebagai pemimpin jemaat berdasarkan nubuat. Kalau kita baca ayat 1 Timotius 1 ayat 18, nah di situ dikatakan bahwa Timotius itu dipilih berdasarkan nubuat dan diberkati oleh Tuhan melalui para penatua. Tadi kan kita baca melalui penumpangan tangan ya. Nah, jadi Timotius tidak menunjuk dirinya sendiri sebagai pemimpin. Dia dipilih. Kita masing-masing juga, jadi setiap anak-anak kami, termasuk kami para orang tua, dipilih oleh Tuhan, ya, dalam berbagai aspek, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, maupun di tengah-tengah gereja, ya. Jadi keberadaan kita karena kita dipilih oleh Tuhan, ya. Untuk itu, seperti nasihat Paulus kepada Timotius, kita harus all out ya, harus total gitu ya, di dalam menggunakan karunia dan talenta yang kita miliki untuk menjalankan misi pelayanan kita. Jangan tanggung-tanggung dan jangan cepat menyerah. Seperti tadi Dalton bilang, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Pada waktu sebagai teladan pasti akan ada orang yang mencemooh kita. Nanti kita lihat bagaimana menyikapi itu ya, sebagai di bagian penutup nanti kita lihat bagaimana supaya keteladanan kita tidak menimbulkan kecemburuan atau suatu antipati kepada orang lain ya. Tapi intinya kita harus all out. Sekali lagi, tidak ada orang yang terlalu muda untuk melayani. Jadi kami sangat bersyukur anak-anak kami terus ikut melayani dan melayanilah dengan talenta yang kita miliki ya. Setiap kita punya kemampuan dan karunia untuk melayani sesuai dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita akan menggunakan talenta atau karunia yang kita miliki atau kita hanya akan menyia-nyiakannya saja? Ya. Silakan anak-anak kami gali lagi apa talenta yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita ya. Jadi semakin satu hal yang perlu kita sadari, semakin kita menggunakan talenta yang kita miliki atau karunia yang kita miliki untuk melayani, semakin bertambah kemampuan kita dan semakin maju kita. Itu tadi kan yang disampaikan oleh Paulus di ayat ke-15 ya. Sebaliknya, apabila kita jarang atau tidak menggunakan talenta atau karunia yang kita miliki, maka talenta atau karunia tersebut akan hilang dan sia-sia. Contohnya seperti seorang atlet ya, misalnya pelari 100 meter atau pelari maraton. Atlet pelari maraton harus secara teratur melatih dirinya. Dia ikut pertandingan-pertandingan untuk meningkatkan kemampuannya supaya dia bisa kompetitif. Jadi contoh seperti itu, latihan secara teratur, bertanding secara teratur. Dengan demikian pelari tersebut bisa meningkatkan prestasinya dan meningkatkan kemampuannya. Sama seperti itu kita juga, kalau kita memiliki talenta, manfaatkanlah talenta yang kita miliki. Ya, jadi tidak harus di tengah-tengah gereja, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kantor bagi anak-anak kami yang sudah bekerja. Silakan buatlah persekutuan Kristen di kantor kita, ya. Kayak seperti di kantor kami, misalnya ada persekutuan jemaat Kristen. Pada waktu teman-teman yang Muslim bersembahyang Jumat, kita mengadakan ibadah hari Jumat, gitu ya. Nah itu saya yakin anak-anak kami yang sudah bekerja juga melakukan hal tersebut, ya. Jadi, nah sekarang ayo kita lihat untuk sesi ini bagian kedua ini. Ayo saya ingin mengajak anak-anak kami menggali, mengingat mungkin ada yang sudah menggunakan talentanya untuk melayani, baik di tengah-tengah gereja kita maupun di tengah-tengah masyarakat, di kantor atau di mana ya. Tetapi ada yang punya talenta tapi masih disembunyikan. Nah, ini yang saya pengen dengar dari anak-anak kami ya.
ya tolong di-share bagi anak-anak kami yang sudah menggunakannya, tolong di-share bagi teman-teman yang lain supaya terinspirasi juga. Oh ya, saya juga punya itu kalau begitu, berarti saya bisa dong gitu kan. Atau yang anak-anak kami yang masih malu untuk menampilkan talentanya, di sini kami undang, silakan 2 atau 3 orang untuk sharing ya. Kami undang yang belum. Jadi tadi udah ada 4 orang ya, ada Gio, ada Dalton, ada Daniel, ada Julita ya. Yang belum, sekarang giliran yang belum. Silakan. Saya undang untuk sharing yang sudah punya talenta dan digunakan, atau karunia dan digunakan untuk melayani, dan yang masih malu untuk menggunakan talentanya, tapi punya talenta. Silakan. Boleh, Amang, izin saya. Silakan, Niko. Oke. Saya sebenarnya menarik sekali pembahasan tentang setiap pembahasan tentang perikop Paulus, menurut saya menjadi hal yang bergetar tersendiri di dalam hati saya gitu ya, terkait proses bagaimana Timotius dibentuk juga. Sebenarnya saya baca di perikop sebelumnya, ada perikop yang menyentil bahwa judul perikopnya ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ini menyentil diri saya sendiri karena kehidupan masa muda terkadang suka lari dari fondasi kasih karunia itu yang Tuhan anugerahkan bagi saya secara pribadi. Terkait talenta, saya menggarisbawahinya ke pribadi saya, mungkin dari anak muda zaman sekarang juga yang suka tidak melihat segala sesuatunya dari kacamata iman. Padahal oleh karena kasih karunia itu produknya adalah iman, ya. Sepenglihatan saya, anak muda sekarang itu termasuk saya gitu ya, melihat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan itu masih kurang dalam pondasinya gitu ya. Sebenarnya itulah karya terbesar Tuhan Yesus dalam hidup kita ya, kehidupan kekal. Kasih karunia itu sendiri. Ya, oleh karena kasih karunia itu kita dimerdekakan. Ya, jadi kita dibenarkan di hadapan Allah. Ya, produk dibenarkan di hadapan Allah itu adalah iman. Nah, kembali lagi ke poin saya yang pertama tadi, anak muda kalau sudah dengar merdeka gitu ya, sering sekali lari dari pondasi iman. Ya. Dalam segala hal, dalam pelayanan di Naposo, di rumah, di studi, di kantor gitu ya, dimanapun. Padahal Paulus juga sering menyuarakan bahwa di Roma 12 ayat 3, coba saya bacakan sedikit ya. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, sedikit menyentil saya bahwa poin Timotius yang digarisbawahi sebagai anak muda dipilih oleh Paulus untuk menemani Paulus memberitakan firman dalam usia muda gitu ya. Fondasinya harus diambil dari kasih karunia itu sendiri ya. Nah, kalau saya, sepengalaman saya, terkadang kacamata iman itu yang suka jauh dari kehidupan kekristenan saya. Jadi sering khawatir, sering kecewa gitu ya. Padahal firman kali ini mengingatkan saya, terkhususnya dalam masa muda, untuk tidak menggeser kacamata iman itu, karena kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan. Nah,
sedikit lagi, merdeka artinya bukan berarti merdeka harus bebas gitu ya, merdeka secara benar gitu ya. Paulus bilang orang benar juga hidup oleh karena iman gitu ya. Nah, mungkin menjadi trigger buat saya dan mungkin teman-teman Aposo dalam perjalanan pertumbuhan iman itu, kita juga bisa melihat pribadi-pribadi mana yang menolong kita untuk masuk ke dalam pondasi iman yang benar. Bisa dari kita bisa masukkan opung kita gitu kan, orang tua kita yang bisa menyaksikan perjalanan iman kita, dan teman-teman sepelayanan gitu ya, teman-teman sepelayanan seperti di Naposo ini gitu ya. Kalau saya bisa sebutkan pribadi yang menyaksikan perjalanan iman saya ya Legio gitu ya, hingga saat ini gitu ya. Mungkin teman-teman lain gitu dalam kelompok kecil yang juga menyaksikan itu. Itu aja sih Amang terkait anak muda dalam topik Timotius ini yang sering sekali saya saksikan dan menjadi fakta, dan dalam pengalaman pribadi saya juga dalam kehidupan masa muda saya yang suka menyimpang dalam kacamata iman yang benar. Begitu sih Amang, terima kasih. Makasih Niko, luar biasa satu sharingnya ya. Jadi bagaimana Niko menyampaikan perspektifnya sebagai seorang anak muda ya, dan bahwa nanti kita lihat di bagian penutup betul sekali bahwa seluruh talenta yang kita miliki merupakan kasih karunia atau anugerah dari Tuhan kita ya. Nah di situ kita harus mempertanggungjawabkan kembali, harus kita serahkan kepada Tuhan juga ya. Jadi bagus sekali. Silakan, ada lagi yang mau sharing ya, yang punya. Saya pengen dengar, ada nggak yang malu men-share talentanya gitu kan? Punya talenta kayak emas yang tersimpan tapi belum dimanfaatkan untuk melayani. Silakan, saya pengen dengar nih kalau ada. Ini sangat bagus ya kalau ada yang mau sharing. Silakan, satu orang lagi, silakan. Yang pemudi lah dari tadi, baru Julita ya yang pemudi. Sekarang silakan, masa kalah yang pemudi ya. Ada yang bisa sharing atau yang sudah melayani juga ya, menggunakan talentanya untuk melayani, silakan. Mas, atau perlu dipanggil? Masa harus disebut? Silakan. Pasti ada lah, pasti ada yang bisa di-share. Atau saya minta Gio untuk nunjuk salah seorang untuk kita pilih untuk sharing lah. Sekarang main todong lah ya. Ya, baik Amang. Siapa ya? Mungkin Rina kali ya. Ya, Rina mungkin ya. Rina lah, ya pengalamannya udah banyak juga nih Amang. Kalau mau sharing, dinyalakan videonya juga. Di-unmute dan dinyalakan. Di-unmute juga. Silakan Rina, kita pengen dengar sharingnya Rina, silakan. Ada nggak? Nampaknya Rina nggak on ya? Atau adanya aja? Tolong dibantu Mar, Rina mana Mar? Ada dekat situ tidak? Wah. Mariana kayaknya lagi di luar juga. Oke, kalau gitu mungkin Rina lagi dari tempat ya. Siapa ya? Kami beda ini Bang, ruangan. Karina mungkin di bawah. Oke. Oke. Iya nih emang lumayan.
Atau Tiur lah, mungkin Tiur Maida Simorangkir kali ya. Silakan Tiur. Tiur. Makanya bahasa Batak lebih bagus Tiur. Nggak, jangan. Sharing apa ya? Bang Gio nih memang lah. Tiur punya talenta apa? Nggak punya talenta sama sekali? Nggak punya, Mang. Ini bahaya nih. Berarti kita masa nggak itu seperti tadi kata Niko, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, pasti kita tahu apa talenta yang kita miliki. Masa nggak punya satu pun? Atau pengalaman? Silakan. Padahal pengalaman pelayanannya banyak itu Amang Tiur. Silakan Tiur, di-sharing dong supaya teman-teman juga kebagian punya pandangan gitu. Silakan Tiur. Mungkin di pelayanan di KOR kali ya, Mang. Silakan, bagus tuh. Ya mungkin sadar diri juga kali ya, maksudnya nggak terlalu bagus mempunyai suara, tapi niat untuk belajar gitu loh, kayak misalkan sekarang tuh kayak pengen bukan fokus sih, kayak pengen terus latihan KOR kayak gitu, Amang. Mungkin di KOR sih kalau aku ingin memantapkan lagi lah kayak gitu. Itu aja sih, Amang. Makasih, bagus. Jadi itu bagus sekali. Jadi niatnya diperkuat ya, seperti kata Paulus tadi kan, niatnya kan salah satu nasihat Paulus kepada Timotius agar Timotius menguatkan niatnya, ya kan, sehingga dia dimampukan untuk ini ya. Jadi terima kasih Tiur. Jadi walaupun singkat tetapi ternyata ada gitu ya. Kalau digali terus pasti jauh lebih banyak. Mungkin 1 lembar kertas atau 10 lembar kertas nggak cukup untuk menuliskan apa yang dimiliki gitu ya. Nah, ayo kita gali. Nah, itu yang kami harapkan, anak-anak kami terus menggali talenta yang kita miliki, dan tidak ada yang terlalu mudah untuk melayani, tidak ada yang istilahnya saya hanya punya sedikit kemampuan, tidak ada yang terlalu sedikit kemampuannya untuk bisa melayani. Apapun yang kita miliki itu yang kita gunakan untuk melayani ya. Nah, sekarang bagian akhir, bagaimana caranya kita melaksanakan surat Paulus ini untuk menjadi teladan? Ya, tadi kita udah lihat apa yang diharapkan oleh di dalam perikop ini, apa yang diharapkan oleh Paulus untuk dari kita untuk kita sebagai teladan sudah kita bahas. Nah, kemudian yang kedua tadi sudah kita bahas tentang bagaimana kita dipilih dan kita mempunyai talenta untuk sebagai teladan itu sendiri ya. Jadi kita tinggal menggali dan menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita yang seperti yang tadi kita sudah bahas supaya kita betul-betul menjadi teladan, tidak malah menimbulkan gangguan, tidak malah menimbulkan antipati dari orang lain ya. Dan keteladanan kita menjadi efektif ya. Nah, di sini kalau kita lihat di 1 Korintus ayat 4 1 Korintus 4 ayat 16b, di situ Paulus mengatakan turutilah teladanku. Tadi Niko bilang Paulus ini salah satu yang setelah dia bertobat, Paulus adalah salah satu yang bisa kita gunakan sebagai teladan selain Tuhan Yesus yang tadi Daniel sebutkan ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Yaitu yang pertama-tama yang harus kita terapkan dan lakukan, dan saya yakin anak-anak kami sudah mendemonstrasikannya, yaitu takut kepada Tuhan. Itu yang pertama ya. Takutlah kepada Tuhan. Di Amsal 15 ayat 33 dikatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Ya, nanti kita lihat yang kedua, yaitu menyadari dan mengakui bahwa semua talenta, ini yang tadi Niko bilang ya, semua talenta dan karunia yang kita miliki semuanya berasal dari anugerah Tuhan. Ya, nah ingat lagu
kalau kita memberikan persembahan setelah persembahan untuk oleh pendeta atau pemimpin ibadah, ingat lagu persembahan persembahannya adalah terima dan berkatilah persembahan umatmu ini, ya, dan kemudian dan kami mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Jadi talenta itu juga merupakan karunia Tuhan, dan itu juga kita persembahkan kepada Tuhan, ya. Di situ dikatakan sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi persembahan itu tidak hanya berupa materi, jangan hanya saya persembahkan materi, bukan. Jadi bukan hanya perpuluhan, tetapi waktu kita, talenta yang kita miliki juga merupakan persembahan kita kepada Tuhan, ya. Dan itu yang kita kembalikan kepada Tuhan. Dan itu yang kedua. Jadi yang pertama takut pada Tuhan, yang kedua menyadari dan mengakui bahwa semua talenta dan karunia yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan, ya. Yang ketiga, merendahkan diri dan merendahkan hati. Jadi kita nggak boleh sombong sebagai teladan, ya. Jadi harus rendah hati. Nah, inilah yang akan menyebabkan orang lain tidak akan menimbulkan kecemburuan, karena kita tetap rendah hati, ya. Tadi di Amsal 15 ayat 33 bagian keduanya dikatakan, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana caranya kita tetap tahu diri dan tetap bercermin. Itu yang tadi di perikop kita ayat yang terakhir, ayat 16, di situ dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, di situ. Jadi itulah langkah-langkah atau fondasi kita di dalam menjadi teladan itu. Jadi tadi juga seperti yang disampaikan oleh Tiur, ya, niat kita itu haruslah didasarkan pada niat yang tulus, bukan ingin sok pamer gitu ya, tetapi ingin memuji Tuhan, ingin melayani Tuhan. Dengan niat itu, harapan kita, teladan yang kita lakukan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu harapan kami buat anak-anak kami, bahwa dengan apa yang tadi yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, ya, yaitu perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian yang kita demonstrasikan menjadi teladan bagi orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas memberi manfaat bagi kita dan firman Tuhan tetap bekerja bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di dalam kami membaca firman-Mu dan mendiskusikan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkaulah yang menguatkan kami seperti nasihat Paulus kepada Timotius, agar kami menjadi teladan, walaupun kami mungkin kurang mengenal talenta atau karunia yang Kau berikan. Biarlah Tuhan, dengan apapun yang kami miliki, kami senantiasa memuji Engkau, kami senantiasa membangun keteladanan sehingga kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, kami bawakan anak-anak kami, Naposo, HKBP Serpong, dan para pemuda-pemudi Kristen yang bergabung pada acara ibadah malam hari ini. Kiranya Engkaulah yang memberkati mereka satu persatu Tuhan, pergumulan mereka, tantangan hidup yang mereka hadapi, harapan-harapan mereka, kiranya Tuhan Engkaulah yang menyertai mereka, Engkaulah yang memberikan mereka kekuatan, agar mereka tumbuh sebagai generasi penerus yang berlandaskan iman Kristiani. Biarlah Tuhan melalui mereka, nama-Mu semakin dimuliakan, dan
kehidupan mereka menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling mereka. Terima kasih ya Bapa dalam surga atas kesempatan ini. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan-Nya. Kita akan melanjutkan dengan berikutnya, yaitu warta jemaat. Silakan. Ya, baik teman-teman. Untuk warta jemaat kita pada malam ini, kita akan sampaikan. Tapi sebelumnya, izin mungkin teman-teman pengurus, saya boleh share screen ya. Mungkin dijadikan host dulu. Halo, mungkin Dalton dan teman-teman. Halo, mungkin teman-teman pengurus yang memegang host, boleh saya di share terlebih dahulu. Saya mau izin share screen-nya, teman-teman. Hilang. Boleh dicoba lagi, Bang? Masih di mute, Bang? Masih di mute, Bang, suaranya. Ya, baik. Shalom teman-teman semua. Shalom teman-teman semua. Jadi, warta Naposo kita pada malam ini, kita lebih ke perkenalan teman-teman pengurus yang baru. Jadi dalam 2 minggu ke belakang kita ada agenda pembentukan pengurus. Dan dalam kesempatan kali ini, izinkan saya ya teman-teman untuk mempublikasikan pengurus yang terbentuk untuk 2020 sampai 2022 ke depan gitu ya. Mungkin Daniel bisa sampai diiringin, Daniel, pelan-pelan Nil dipetik. Coba mungkin biar nggak gitu garing kali ya. Nah, mungkin pelan-pelan aja Nil mungkin Nil. Oke, teman-teman. Jadi nah, kita mulai dari visi misi kita pada kali ini ya. Jadi visi kita yaitu untuk selalu terfokus, konsisten terpusat, terfokus, dan terlatih dalam Kristus. Nah, maksudnya adalah dalam hal apapun, kita boleh semakin kembali kepada Kristus, gitu kan. Talenta kita, setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, ataupun setiap pencapaian apresiasi kita, semuanya boleh kita kembalikan kepada Yesus, itu kepada Kristus. Nah, ini visinya dan misinya yaitu yang pertama menumbuhkan iman dan kesadaran bahwa ya sukacita kita hanya dalam Yesus ya teman-teman, kemenangan Tuhan Yesus. Kita bukan bersukacita karena pencapaian kita atau apa, tetapi sukacita yang kekal adalah kembali disadarkan lagi kepada Kristus begitu, dan membentuk persekutuan Aposo ya yang saling membangun. Jadi harapannya persekutuan Aposo kita nanti ke depan teman-teman bukannya sekedar ibadah atau latihan core, tapi di mana kita seperti keluarga lah, seperti rumah untuk kembali. Untuk setiap Naposo boleh men-sharingkan apapun masalahnya, dan teman-teman ya di sinilah keluarga kita gitu ya, keluarga baru kita untuk kita saling membantu dalam hal apapun gitu teman-teman ya, baik dalam hal ekonomi, hal pendidikan, hal pekerjaan. Nah disinilah kita boleh saling membantu teman-teman. Dan nomor 3 adalah keaktifan Naposo yang menyeluruh, maksudnya adalah jadi pengurus yang kita bentuk teman-teman itu jumlahnya mungkin nggak gitu banyak ya. Harapannya adalah karena Naposo ini milik kita semua gitu teman-teman, jadi setiap Naposo, setiap anggota Naposo dengan jumlah yang sekian, harapannya bisa ambil bagian di dalam
persekutuan kita ini gitu. Jadi tidak hanya pengurus, kita teman-teman Aposo yang lain juga boleh berbagian ya, baik sebagai WL, sebagai mungkin ada talenta-talenta tadi yang disampaikan Mang Albert yang kita bisa persembahkan, desain grafis atau mungkin futsal atau apa. Nah, itu akan kita maksimalkan teman-teman ke depannya sebagai bentuk pelayanan juga. Nah, itu masih nomor 3 ya. Lalu nomor 4 pun sama. Nah, untuk kita memfasilitasi teman-teman yang expert mungkin di bagiannya dalam hal apapun untuk menyalurkan minat bakatnya menjadi teladan dan menjadi kesaksian bagi orang lain sesuai naskah yang baca pagi pada hari ini gitu. Lalu sesuai dengan tema Zending kita yaitu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oke, itu kira-kira teman-teman ya visi dan misi yang boleh disampaikan. Nah, sampai pada acara kita perkenalan pengurus dan sedikit job description-nya gitu. Ya, jadi struktural kepengurusan NKP Perso Serpong 2020-2022 yang boleh disampaikan adalah seperti ini teman-teman. Nah, ketua dibantu oleh sekretaris 1, sekretaris 2 bendahara, dan langsung berkoordinasi dengan setiap divisi. Kita ada divisi ibadah, pujian, kelompok kecil, dan divisi media informasi secara litbang. Nah, mengapa di sini dibuatnya dalam satu garis lurus ya teman-teman yang horizontal? Karena memang di sini kita hanya berkoordinasi teman-teman ya, tidak ada yang mengatasi satu sama lain, in case pun ketua gitu. Lalu pertanyaannya, siapa yang mengatasi kita, kepada siapa kita bertanggung jawab dalam pelayanan kita gitu. Nah, inilah dia teman-teman. Jadi di sini kita ambil hierarki, kita dalam kita semua masing-masing bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yesus, gitu, teman-teman ya. Kita semua langsung bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus dalam setiap pelayanan kita, gitu. Dan kita selalu selalu di bawah garis yang tebal ini, teman-teman, setiap pengurus. Artinya tidak ada yang bisa melampaui garis tebal ini. Nah, jadi inilah hierarkinya. Garis yang hijau ini adalah hanya bentuk koordinasinya, gitu ya. Mungkin tanggung jawab secara job boleh gitu ya teman-teman ya. Tapi tanggung jawab pelayanan kita semua adalah langsung kepada Tuhan Yesus yang di garis merah. Nah, itulah dia teman-teman. Terus langsung kita memperkenalkan ya. Nah, inilah teman-teman di Badan Pengurus Harian. Badan Pengurus Harian ya, ada saya sendiri teman-teman sebagai Ketua Naposo, lalu ada kakak kita, Loren Deborah Simatupang sebagai Sekretaris 1. Lalu ada Kak Sari Sinaga ya sebagai Sekretaris 2. Dan sebagai Bendahara ada kakak kita pun Julita Manurung gitu. Dan inilah komposisi dari Badan Pengurus Harian. Dan mungkin di divisi ibadah, teman-teman, memperkenalkan juga ada Dalton Munte sebagai koordinator. Nah, terus Talenta Pardede sebagai anggota dan Rani Natalia serta Reinhardt Pintu Pulu. Nah, teman-teman inilah nanti yang akan mengkoordinasi setiap ibadah kita di situ ya. Nah, terus job description ibadah secara garis besar ya menyelenggarakan ibadah Naposo rutin ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan terkait kegiatan ibadah Naposo. Jadi teman-teman divisi ibadah ini nanti yang kedepannya akan fokus terhadap setiap ibadah kita, gitu teman-teman. Apakah perlu ada pengembangan, apakah perlu ada evaluasi, atau apakah perlu apapun lah, atau persiapannya kurang efektif, atau hasilnya kurang memberkati, memberikan berkat. Nah, jadi secara teknis teman-teman divisi ibadah ini yang nanti akan meng-guide kita semua gitu ya untuk boleh sama-sama kita kembangkan lah ibadah kita secara berkelanjutan ya teman-teman. Nah, lalu kita ada divisi pujian. Divisi pujian sebagai koordinator ada Bang Daniel Simajuntak, nah, gitu ya. Lalu sebagai anggotanya ada Alfredo Matius Tajulu, dan divisi pujian ini memang hanya terdiri dari 2 orang teman-teman. Gitu. Lalu hampir sama deskripsinya seperti divisi ibadah. Hanya saja di sini bentuknya adalah bukan ibadah teman-teman ya, tapi persembahan pujian Naposo. Dan persembahan pujian Naposo di sini bukan hanya berupa kor, tapi bisa vokal grup ataupun instrumental musik. Nah,
ataupun akustikan, ataupun band, ataupun apapun ya teman-teman. Yang harapannya teman-teman dari divisi pujian ini bisa mengkoordinasikan kita ya untuk kita bisa menjadi satu tim yang utuh mengangkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan gitu teman-teman ya. Lalu sama seperti divisi Bada melakukan evaluasi pengembangan juga yang berkelanjutan ya, dan memfasilitasi kebutuhan musikal dalam ibadah. Nah inilah nanti job desk dari divisi pujian. Lalu ada divisi media informasi ya teman-teman. Divisi media informasi ada Kak Tiur Simorangkir sebagai koordinatornya. Lalu ada Gamaliel Manurung yang kebetulan hari ini pun beliau izin ya teman-teman. Lalu ada Kak Putri Teresia Simatupang. Nah, jadi divisi media informasi ini nanti job desk-nya adalah memberitakan informasi atau warta Naposo dalam ibadah rutin kita ini. Nah, nanti setiap warta seperti ini akan diinformasikan oleh teman-teman dari Medfo. Lalu mempublikasikan setiap kegiatan Naposo secara singkat, jelas, menarik ya teman-teman ya. Jadi divisi media informasi inilah yang nanti akan bekerja secara langsung untuk menjadi fasilitator setiap teman-teman Naposo untuk mendapatkan informasi secara jelas gitu. Media sosial pun nanti akan dipegang oleh divisi media informasi ini. Nah, selanjutnya adalah divisi kelompok kecil, teman-teman. Divisi kelompok kecil terdiri dari Kak Mona Tobing ya sebagai koordinator. Lalu ada kakak kita juga Destio Krisnasari Simatupang sebagai anggotanya. Dan divisi kelompok kecil ini memang yang sekarang kita baru ada 2 anggota ya teman-teman, dan kita tetap akan mencari lagi satu lagi untuk menjalankan operasionalnya. Dan sambil berjalan memang kita akan continue untuk menemukan lagi siapa yang ada di divisi kelompok kecil ini, satu orang lagi, begitu teman-teman. Lalu secara job deskripsinya ya memonitor dan menjaga konsistensi kegiatan kelompok kecil. Jadi tetap setiap kelompok kecil kita yang sudah terbentuk itu konsistensinya selalu dimonitor dan terjaga ya teman-teman oleh nanti pengurus di divisi kelompok kecil. Sama melakukan evaluasi pengembangan dan berkelanjutan terhadap kelompok kecil, khususnya untuk multiplikasi. Nah ini memfasilitasi juga kelompok kecil khususnya dalam kurikulumnya. Kita kelompok kecil kan juga ada kurikulum difasilitasi. Lalu satu lagi juga, nah ini membuat program rencana sederhana multiplikasi kelompok kecil. Jadi kelompok kecil ini menjadi suatu bagian pemuritan Naposo yang aktual gitu teman-teman ya. Bagi teman-teman juga yang nanti mau gabung untuk kita bahas firman Tuhan lebih dalam, lebih aplikatif. Nah di kelompok kecil inilah kita bisa mengaplikasikannya gitu teman-teman. Seperti itu. Lalu, nah ini divisi Litbang atau penelitian dan pengembangan kita. Nah, divisi Litbang memperkenalkan ada Helena Siotang sebagai koordinator. Ada juga abang kita Nikodemus Yahaan. Ada juga Mariana Desta Manulang. Lalu ada Cynthia Nadabdab sebagai divisi Litbang. Divisi Litbang ini memang sesuatu yang sebenarnya di kepengurusan 2 tahun yang lalu ada ya teman-teman. Tapi di sini kita buat lagi dengan deskripsi seperti ini. Cukup banyak ya teman-teman. Jadi intinya di divisi Litbang ini dialah yang nanti akan menangani setiap pribadi di Naposo gitu. Termasuk nanti setiap apa yang kita butuhkan, apa yang kita keluhkan. Dan mungkin teman-teman juga kalau misalnya ada sesuatu yang ingin mau disampaikan ke pengurus, lebih tepatnya ke divisi Litbang ini gitu teman-teman ya. Atau ada usul apa tentang Naposo ini yang di luar ibadah dan kur gitu kan yang mau disampaikan, misalnya membentuk tim olahraga A atau atau ada keperluan seminar apa gitu kan yang mungkin teman-teman lagi butuhkan saat ini, ya boleh disampaikan ke divisi Litbang ini gitu. Nanti divisi Litbang yang akan menjembatani antara teman-teman Naposo di sini dan ngurus, ibaratnya seperti itu. Atau misalnya ibadah kita kurang apa, atau core kita atau pujian kita kurang bagaimana, teman-teman silakan sampaikan ke teman-teman di divisi Litbang ini. Teman-teman divisi Litbang akan sangat terbuka untuk setiap pendapat saran dari teman-teman. Nah, seperti itu ya.
Lalu, nah inilah nats yang kita ambil, yaitu tetapi syukur 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, jadi ini bukan berlaku hanya untuk pengurus, teman-teman, tapi berlaku untuk kita semua. Pelayanan Aposo punya kita semua. Dan harapannya pengurus di sini hanya untuk merapihkan, mengkoordinasikan saja, teman-teman, tapi setiap bantuan tangan atau apa gitu ya teman-teman ya, silakan teman-teman berpartisipasi aktif dalam pelayanan Naposo ini. Bahkan boleh bagi teman-teman yang belum merasa berpartisipasi ya, silakan sampaikan teman-teman. Karena salah satu misi kita untuk di kepengurusan ini adalah setiap Naposo mengambil peran aktif di setiap Naposo gitu. Oke teman-teman, itu dari perkenalan pengurus, dan kita juga memperkenalkan teman-teman Paniroi kita. Kita memperkenalkan Paniroi kita Inang Erma Lumban Tobing. Mungkin Inang Erma Lumban Tobing boleh memberikan sepatah kata Inang untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman Aposo. Silakan Inang. Ya, terima kasih Gio. Shalom buat anak-anak kami Naposo, juga buat Ito Albert yang saya juga bersyukur bisa ikut di ibadah Naposo di kepengurusan baru malam ini. Puji Tuhan, saya langsung aja ya. Saya Erma Tobing. Untuk saat ini Tuhan izinkan saya menjadi Paniroinya Naposo yang tidak pernah terpikirkan saya sebelumnya. Kenapa saya juga kaget juga kenapa saya jadi bagian dari Dewan Koinonia untuk Paniroinya Naposo. Tapi itu semua atas kehendak Tuhan, jadi harus diterima. Jadi Inang mau kasih tahu dulu ya, mungkin dari sebagian besar dari anak-anak kami, karena mungkin sudah lahir di kota besar, tidak terlalu paham apa itu artinya Paniroi. Jadi kalau Paniroi itu di dalam bahasa Batak itu, kalau disederhanakan itu seperti penasehat ya, itu yang sederhananya. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu kalau Paniroi itu, kalau diartikan. Jadi kalau bahasa Batak itu banyak yang tidak bisa kita inikan dengan kata-kata, tidak sesederhana dengan kata-kata, tapi pada umumnya itulah sebagai penasehat. Jadi fungsi saya mungkin nanti kalau misalnya kurang pas, Ito Simanjuntak bisa membetulkannya. Fungsi saya ya kita bersama-samalah untuk membangun dan melayani bagaimana yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi mungkin seperti kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa langsung disampaikan kepada sesama Naposo, bisa di-sharingkan ke Inang, atau yang lain-lain, itulah secara umum. Tadi saya tertarik juga dengan yang dikatakan Ito Albert ya, mengenai kata hormat ya, kehormatan. Bahwa kehormatan itu kelihatan dari tingkah laku kita atau teladan. Bagaimana mewujudkannya, yaitu dari perkataan dan perbuatan. Jadi itulah kita ingat
supaya kita bisa lebih baik melayani. Dan sedikit lagi waktu kita pemilihan ketua beberapa minggu yang lalu, pada akhir acara itu si Daniel kan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Jadi Inang memang sangat terkesan banget dengan lagu ini ya, sederhana tapi artinya sangat dalam. Jadi untuk anak-anak kami semuanya, kalau mau melayani, coba diikutinlah lagu ini. Jadi kalau Inang kalau sudah mendengar lagu ini, terus kata-katanya Inang renungkan, sepertinya Inang tidak berani melakukan hal-hal yang kurang baik ya. Jadi kita buatlah hidup kita yang singkat ini berguna untuk kemuliaan Tuhan. Jadi untuk yang saya rasa perkenalan Inang cukup sekian dulu. Nanti untuk ke depan kita sama-sama meningkatkan pelayanan kita di Naposo, dan sekali lagi apapun yang mau Naposo sampaikan boleh bisa langsung ke Inang, boleh melalui Gio. Jadi Inang saat ini dengan Naposo adalah satu tim untuk melayani dan untuk kemuliaan Tuhan. Kira-kira itulah dulu ya Gio perkenalan saya. Semoga Tuhan selalu menolong kita dan hidup kita ini harus kita andalkan hanya dengan Tuhan saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Inang Paniroi. Jadi Inang Paniroi di sini teman-teman bukan Inang Paniroi pengurus gitu teman-teman ya, tapi Paniroi dari kita semua. Bagi teman-teman yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada Inang, sebagaimana tadi disampaikan, bisa langsung begitu ya teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya teman-teman, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau doa siapa teman-teman? Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Suatu kesempatan besar Bapa kami boleh ada di tempat ini untuk sama-sama bersekutu kepada Tuhan. Kami tidak layak sesungguhnya Tuhan Yesus untuk ada di tempat ini oleh karena dosa-dosa kami. Tapi kami yakin dipercaya dengan iman kami Bapa. Kasih karunia Tuhan boleh hadir beserta kami sehingga melayakkan kami. Hanya dengan itu saja Bapa kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus dengan sehat tanpa maksud apapun. Bersyukur Bapak buat hari-hari yang Kau berikan kepada kami untuk setiap apa yang kami alami sepanjang hidup kami Bapak. Dan biarlah setiap hari nafas hidup kami semakin boleh memuji mempermuliakan nama Tuhan. Bapak kami berdoa Bapak untuk Naposo dalam 2 tahun ke depan Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati Bapak. Kami semua pelayan-Mu Bapak. Baik pengurus maupun non-pengurus, kami semua adalah pelayan Tuhan. Biarlah Bapak wadah Naposo ini menjadi sesuatu saluran, suatu fasilitas bagi kami untuk kami boleh mengembalikan rasa berkat-Mu melalui ucapan syukur kami Tuhan Yesus dalam pelayanan Naposo ini. Kau berkati Bapak setiap kami, pribadi pas pribadi ya Tuhan Yesus, agar semuanya itu Bapak boleh menjadi suatu perkenanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati Tuhan Yesus kondisi bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Dalam kondisi saat-saat seperti ini Bapak, serangan wabah virus Tuhan Yesus ya semakin hari semakin mencekam kami ya Tuhan Yesus, membatasi ruang gerak kami ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa sekehendak Tuhan dan tanpa seizin Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mempunyai suatu rencana yang besar dalam setiap apa yang kami alami. Oleh karena itu kami berdoa berkatilah kami semua ya Tuhan Yesus, khususnya bangsa Indonesia dan tempat kami tinggal Bapa, daerah sekitar kami, Serpong dan sekitarnya Tuhan, agar melalui rencana-Mu kami boleh tetap setia dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam setiap tindakan kami, dalam setiap perkataan kami, dalam setiap apapun yang kami perbuat, kami boleh tetap ada dalam koridor dan kehendak-Nya Tuhan. Bapa, juga kami berdoa untuk
gereja kami Tuhan Yesus, yang tetap aktif Bapa mengadakan ibadah secara online ya Tuhan. Kau berkatilah setiap pelayan ya Bapa, setiap pelayan yang boleh ambil bagian, dan setiap elemen yang kau pakai Tuhan Yesus untuk tetap ibadah secara konsisten Bapa. Berikan berkat-Mu yang melimpah ya Tuhan Yesus, dan juga biarlah Bapa melalui walaupun ibadah online Bapa, kami tetap boleh mengandalkan Tuhan, hikmat ibadah tidak berkurang Bapa, dan kami semakin hari boleh tetap semakin memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk khususnya setiap tenaga medis Bapak yang boleh ambil bagian dalam memerangi virus ini Tuhan Yesus, ataupun setiap elemen lain Bapak. Kiranya Kau berkatilah Bapak, Kau mampukan mereka Tuhan Yesus, dan biarlah perkenanan-Mu boleh ada di tengah-tengah mereka. Bapa, inilah doa dan permohonan kami serahkan semuanya seutuhnya hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, dikembalikan lagi kepada WL. Silakan untuk Daniel. Oke, terima kasih untuk menyambut khotbah dan juga melanjutkan ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling dan Berteduh. Gembala baik bersuling dan berteduh, membimbing aku pada air tenang, dan membalikkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai celah bening. Pada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar, ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celah bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celah bening. Mari kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom semua. Shalom. Shalom. Shalom, terima kasih Amang. Terima kasih Abang. Shalom. Selamat malam, Mama. Selamat malam. Raposo maju terus. Mantap. Mantap. Oke, Terima kasih teman-teman teman-teman, semua. Terima kasih kita Amang. foto dulu sebentar. Sebelum kita cabut, kita ada foto bersama ya, melalui virtual. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kameranya, mohon dinyalakan sekarang. Iya, boleh dibantu teman-teman untuk kameranya. Kalau nggak dinyalakan, dianggap absen, tidak hadir. Nggak dapat undian ya, Nil. Dapat undian, dapat motor ntar. Udah ada yang ngatur-ngatur rambut. Ambil 3 kali ya. Yang pertama, 1, siap, 2. Tunggu Bang. Ada yang belum siap? Enggak apa-apa. Kita save dulu. Bentar. Bang. Sekali lagi ya. 1, 2. Nah, sebentar. Saking besarnya grupnya, kita harus ambil yang halaman 2 sekarang. Oh, halaman 2. Sekali lagi, 1, siap, 2. Oke. Cukup? Nah, 3. Atau ada yang mau ganti gaya? Bumerang. Lagi Bang, lagi Bang. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Pasti Mariana yang ngomong tuh. Ganti gaya Mar. Habis memoriku. Astaga Tuhan. Siap, 1, 2. Oke. Thank you Bang Daniel. Siap. Oke, thank you teman-teman udah diizinkan untuk live. Wah, ada si talenta ya. Ada si talenta. Bang, perkenalan dong Naposo baru kayaknya ada deh. Dan Naposo baru Bang. Nama, marga, kesibukannya apa? Boleh Ya, dirapor, Bang teman-teman. Dapon, terus siapa lagi nih ya tadi ya? Mohon izin keluar ya. Kalau kata Bang Niko, siapa tadi Bang? Bang Dapon, Dedi ya, siapa Bang namanya Dedi. sama Timothy ya. Timothy tuh yang Bang mana ya? Dedi. Bang Dedi. Yo, Inang mohon izin keluar ya. Thank Ya, you Inang. Inang Herman. Terima kasih Bang. Supportnya Abang Siswa Albert, terima kasih. Silakan bisa kembali dan istirahat. Ya Bang Dan. Ini Bang Dan ada perkenalan. Abang Daniel. Bang Daniel. Ayo abang kakak yang baru boleh? Iya, Bang Dapot dipersilakan waktunya coba. Ya, mungkin lah dapat. Perkenalkan namanya siapa, mamanya baru apa ya kan? Lengkap sekali. Mana tahu ketemu Pariban. Mungkin dari di divisi Litbang kali ya. Ada Bang Niko, Cynthia, sama Mariana nih, boleh nih. Jadi MC. Silakan mungkin dari Le Dapot dulu. Le Dapot mungkin boleh memperkenalkan Le. Ora semua. Boleh ditunjukkan video. Saya dari Naga. Mama baru halo. Tampilkan kameranya Le.
Iya, biar kenal. Mantap. Oke. Sedap. Orang semua, nama saya Dapur Sinaga. Mama Buru Haloho. Saya kerja di daerah Purwoto. Perantau dari Medan. Mantap. Hai Bang Dapur. Selamat datang. Saya diajak sama Rani Tumorang. Thank you, Rani. Rani luar biasa. Wah, mantap. Ternyata nih ya, Kak Rani. Hai. Kak Rani, Bang. Ya. Oke, mungkin Lai Timothy kali. Lai Timothy boleh Lai Boleh, Lai. Perkenalkan. Back kamu, Le. Nah, ini Liverpool Iya. Saya agak di luar. Lagi ada sebentar urusan. Kenalin, selamat malam semua. Selamat malam. Nama saya Timothy Irsan Huta Barat. Mama aku Boru Tobing. Kebetulan aku ikut ini karena memang ya lama sih nggak ibadah, kerinduan aja. Cuma ikut, tapi ya nggak apa-apa ya. Mantap, Leiko, mantap. Mantap, Le. Dapat dari mana infonya, Le? Kenapa? Dapat dari mana infonya? Tinggalnya? Ya. Oh, saya tinggalnya di Bekasi. Kadang-kadang saya ada rumah di Depok juga sih. Rumah bekas kantor juga sih. Oh, iya. Mantap. Terus apa lagi, Lai? Lanjutnya. Dapat info Novosa dari mana, Le? Dari medsos Instagram. Mantap. Thank you. Kirain dari Kak Rani kan? Jaya, mantap. Kirain dari Kak Rani. Iya, lagi di luar ini. Banyak kenalan Kak Rani ya. Selamat datang, Le. Harganya bagus sekali. Iya, lagi di luar ini. Lagi nongkrong dulu sebentar. Selamat bergabung itu Timothy. Ya, share linknya ya, jangan lupa ya. Nah, jangan lama-lama nongkrongnya, Le. Corona. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang baru bisa diabsen, teman-teman Litbang. Siapa? Kayaknya ada yang perempuan gak sih, Ini ada yang baru namanya Nicodemus Bonardo Siahaan, siapa ya? Oh, itu baru 5 tahun yang lalu itu. Baru muncul kali. Baru muncul. Ada PWB Victoria Nainggolan kayaknya. Ah, mana itu? Kayaknya udah pernah deh ya. Belum join ke Naposo deh kayaknya, Kak. Cuman ke acara. Ini Ito Dedi Sufriono Situmorang siapa? Perkenalan dong Ito. Oh iya, Lai Dedi. Dedi. Selamat malam, Ito dan Lai semuanya nih. Malam. Kan nama saya Dedi. Kameranya dong, Po, sorry. Kurang lebihnya sama gitu. Kurang lebih sama aja. Oh, kurang lebih sama. Ya, silakan Lai, silakan. Perkenalkan nama saya Dedi Sukran Situmorang. Kalau orang tua, mama sih Boru Sinaga. Sibukannya kerja di daerah Bintaro, tinggal di Bekasi. Bekasi. Dapat info Naposo ini sih dari itu Imelda. Adanya Karani sekarang. Mantap. Memang mantap Boru Situmorang ini ya. Masuk Kasari. Mantap. Rani. Oke, selamat datang Lai. Silakan tetap bergabung di Naposo kita welcome banget ya Lai ya. Boleh sebenarnya saya juga bukan jemaat KBP ya, saya soalnya Katolik. Oh iya, oke, nggak apa-apa Lai. Kita bergabung saja. Oke, mungkin ada lagi teman-teman Litbang, siapa? Boleh diabsen? Andini, bukan ya? Sorry. Andini. Udah lama. Ya.
Talenta siapa? Itu talenta ngapain? Ini Riris FMLG ini siapa ya? Riris. Riris. Yang jago masak itulah. Yang baru lumayan gaul ya. Ini mungkin ada yang belum kenal juga nih, Kak Polbi, Victory, baru nenggolan. Itu Sebenarnya udah pernah. udah pernah. Udah pernah ya? Udah pernah tuh. Yang datang kok ibadah Naposo ya. Oh itu mah edaknya si Andini, itu edaknya Andini. Apa sih Bang Niko ini? Apa sih Bang Niko? Apa sih? Udah, jangan nyebar yang enggak. Gosip itu. Oke lah teman-teman, makasih banyak teman-teman ya udah mau join di ibadah Naposo. Kita akan ada ibadah lagi tiap 2 minggu sekali untuk sementara ya. Nanti sama-sama kita doakan biar kita bisa ibadah tiap minggu dan teman-teman ya kembali seperti yang lama. Dan ya semoga kita bisa segera bertemu fisik ya teman-teman ya, ibadah fisik yang sudah sangat kita rindukan. Oke teman-teman, sekian untuk ibadah kita pada malam ini. Silakan teman-teman boleh kembali ke aktivitasnya masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless. Shalom. Bye. Salam semua.